Menggunakan kapal nelayan, Bupati Bangka Selatan turun langsung ke lokasi di mana terdapat 4 PIP yang baru masuk ke Laut Merbau pada Kamis 2 Juni sekitar pukul 7 malam. Selesai berdiskusi di Bangka Selatan mengeluhkan pencemaran limbah air dari aktivitas tambang timah. SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian 17 tujuan yang dirancangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai cetak biru untuk mencapai masa depan yang lebih baik, lebih berkelanjutan bagi semua orang. Yang salah satunya adalah Decent Work and Economic Growth atau pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Midley, tahun 2020, pekerjaan layak adalah setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan remunerasi yang pantas. Dan menurut Rapana dan Zulkifli, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses di mana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Sedangkan menurut Solos One Model, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi adalah dua elemen yang berbeda tetapi saling berkaitan dan saling menopang satu sama lain. Pekerjaan layak dapat tercipta jika ada investasi yang cukup dalam infrastruktur dan modal manusia. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara dengan banyaknya kepulauan di sekitarnya. Salah satunya adalah Kepulauan Bangka Belitung. Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta ratusan pulau kecil lainnya. Ibu kota provinsi ini ialah Kota Pangkal Pinang. Pemerintahan provinsi ini disahkan pada tanggal 9 Februari tahun 2001. Kepulauan Bangka Belitung dikenal dengan timahnya yang hingga saat ini masih dijadikan sebagai pekerjaan utama masyarakat sekitar. Tetapi karena tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik, penambangan timah justru menjadi bumerang bagi masyarakat, yaitu kerusakan alam dan beberapa masalah lingkungan lainnya. Kalau kita berbicara antara nelayan sama penambang, seringnya takutnya bentrok. Hasil dari penambangan tersebut seperti limbah buangannya itu tuh langsung mencemari di laut. Akibat penambangan timah yang berlebihan dan kurangnya edukasi serta minimnya akses masyarakat terhadap lingkungan menyebabkan beberapa konflik. Salah satunya adalah konflik penambangan timah di Bangka Selatan atau di Tobuali. Dikarenakan kurangnya edukasi tentang pengelolaan lahan tambang dan akses terhadap lahan tersebut, banyak penambang timah tradisional terpaksa beroperasi di area yang berisiko tinggi. Perusahaan besar seringkali melakukan eksploitasi pekerjaan sehingga penambang tradisional seringkali kehilangan mata pencaharian mereka. Ditawarkan yaitu melakukan pemberdayaan terhadap sumber daya manusia agar dapat menggunakan kekayaan alam dengan baik. Yang kedua, meningkatkan sektor penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga, melakukan workshop untuk meningkatkan skill yang dibutuhkan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, menjadikan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai sumber pekerjaan yang layak. Di Bangka Belitung sendiri, 3 sektor tersebut masih minim pengelolaannya. Sektor pariwisata dan kearifan lokal. Wisata pantai dapat mendukung pekerjaan layak dengan adanya hotel, restoran, dan lain-lain. Selain itu, pantai dijadikan tempat pelaksanaan tradisi seperti perang ketupat, penhecun yang dapat meningkatkan pendapatan di pantai tersebut. Pengembangan hutan Pahlawan sebagai tempat wisata dan pelaksanaan tradisi musuh madu. Tradisi mucung madu adalah pengambilan air madu dari madu liar dengan cara pengasapan. Dalam hal pariwisata, ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pekerjaan sebagai petani madu karena tingginya harga jual madu yang dihasilkan yang memiliki permintaan tinggi di pasar Bangka maupun luar Bangka. Selain menjadi tempat wisata, hutan Pahlawan juga berfungsi sebagai upaya melestarikan tumbuhan lokal dan melindungi habitat atau spesies hutan Pahlawan. Ini terutama di kita.
Yang kedua, sektor pertanian. Selain sawit dan lada, sawah juga berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak di Bangka Belitung. Seperti di Desa Rias, luas sawah sebesar 3.013 hektar dan area yang digarap 1.758 hektar menghasilkan hasil produksi 4-5 ton per hektar. Banyak masyarakat yang menjadi petani karena hasil yang menjanjikan. Ini sawah ini makin hari makin mahal. Kami tahun 92 hanya 100.000 sepetak. Ini 60 juta satu petak. Ukurannya 50 kali 50. Jadi menjanjikan, no? Nah, ini kita setahun nanti kami bikin sawah ini. Sektor perikanan, sumber pertumbuhan terbesar dalam sisi produksi salah satunya berasal dari perikanan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, hasil produksi perikanan di tahun 2022 mencapai 222.039 ton. Dengan hasil laut yang melimpah dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Potensi perikanan terus meningkat. Jumlah ikan laut yang dihasilkan tahun 2023 lebih dari 30.683 ton dan ikan tawar 2.518 ton. Lebih dari 3.500 nelayan yang bergantung pada hasil perikanan. Untuk mencapai pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada setiap individu dengan memperhatikan upah yang sesuai dan lingkungan kerja yang terjamin keselamatannya, dan mewujudkan pemerataan pekerjaan dimulai dari lingkup terkecil dengan meningkatkan kualitas pendidikan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang efisien.